betul. Ya. Dulu mah sistem tunjuk, perintah, lototin. Karena S2 dia. Iya. Duhur. Wah. Tapi kalau misalkan untuk yang bujang sih kayaknya aman. Paling sayang kayak gitu doang. Itu pun kalau misalkan lo lagi ngedate, kalau Bang Teddy kesetrum, Bang Pauji membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gua TW di sini yang pemandu. Nggak pemandu sih, maksudnya kita bakal ngobrol-ngobrol asik-asik gitu, santai-santai. Nah, selanjutnya udah ya. Kan nama gue Novi. Kita sama-sama komunikasi semuanya. ya. Ya, karena kan kita kemarin ngisi sebagai host ya gitu. Cuman kalau khusus buat kali ini kita pengennya nggak terpaku sama tema, nggak gimana gitu, ngobrol aja gitu sama komunitas kan. Kita ada kesibukan tersendiri pastinya kan, kita punya kesibukan tersendiri, job tersendiri, maksudnya sharing-sharing apa aja sih, kayak keluhan gitu kan, terus kayak pengalaman gimana-gimananya kan gitu. Awalnya buat gue denger, nanti itu bakalan jadi satu, dan itu bakalan jadi poin buat gue. Ya udah, maksudnya kan iya emang. Jadi harus kayak gitu nggak? Nah, Sepakat kan? sepakat. Takut blunder juga kan? Oke. Jadi di komunitas ini sebenarnya gue pengen ini sih, apa ya, ngasih informasi aja. Gue di sini sebenarnya baru gitu kan, tidak terlalu lama, tapi cukup berkesan sih di sepanjang gua ada di sini gitu kan. Kenal tim, kenal abang-abang, teteh mama yang cantik-cantik ini gitu kan. Gila. Biasa pemain baru kan harus pintar cari muka. Ada maunya biasanya. Pokoknya nih. Oke, nanti di notice. Tandain. Ini kagak juga. Tandain. Oke. Nah gitu. Oke. Novi, kan saya itu sama ya, di komunitas ini kan termasuknya tenaga kerja baru, tapi masuk saya tahun berapa teh? 2021 akhir ya? 2021 tapi bukan dengan posisi yang sekarang. Iya, berarti di awalnya apa dulu sih? Dulu tuh Fauji tuh UDE. DE dulu ya. DE di IU? Di SSR Kota Serang. Oh, di SSR. Oke. Iya, 2021 kan. Gua buka berkas, gua input data, terus sambil bantu-bantu apa namanya, ngebenerin formnya kader dulu itu. Jadi sibuknya berkas, input, apa ya? Dibilang monoton sih monoton, tapi kebutuhan lah. Namanya punya anak, punya istri, Diulangi lagi kayak begitu. apa aja dilakuin. Kan kan udah lama ya di sini ya. Kelihatan dong. Di sininya gimana nih? Di program TV-nya oke, nah, tapi kita beda-beda bendera nih. Nah, bendera tuh gimana tuh? Soalnya kan Apa ya kita bilang? Dari negara. Jadi di program TV itu sebelum dipegang oleh Pena Bulu di tahun 2016 ya Mbak ya? 2016 itu Pena apa sih Pena Bulu? Program TV itu ada di Banten tapi dipegang oleh Asia. oh, institusi lain lah Iya. istilahnya gitu kan. Itu sampai 2000 berapa sih Mbak? 2017 ya? 2017 baru ganti sama LKNU. LKNU masuk nggak teman-teman? Tahu. Oh masih. Berarti Wah ini mah ini kan estafet ini. penjualan udah Tiga. Pokoknya kalian kelihatan deh dari muka-muka yang lebih Tapi nggak pernah pindah job desk. oh tetap. Jadi masih tetap di keuangan. Lo lihat kan ada barcode gue. Mata Bisa mencirikan ini bagian apa ya? Pasti. mata dolar. Iya. Soalnya Mata biasanya dolar. bagian keuangan tuh sedikit
tegas lah mukanya gitu kan biar Enggak, gue tahu lo mau bilang judes. Cuma nama lu terhalus, gue tahu. Enggak, maksudnya kan saya baru takutnya kan langsung gitu bahaya. Sabar, tenang. Ica di LKNU nggak ikut berarti Waktu vakum di dulu. LKNU Ica nggak ikut, cuma memang sempet diajak bergabung di LKNU. Cuma kebetulan pada saat itu Ica udah keterima di program lain, di program Oh, wah di sih. Islamic Relief. Jadi Tapi sekarang udah baik kan? Gizinya. Udah berarti. alhamdulillah. Oh, karena udah pindah program, makanya si gizi udah baik kan? Ya, apa program EBG ya dulu ya? MBG. Apaan tuh EBG dia? Dia mah yang sekarang MBG. Oh, Kalau alah. yang itu enggak ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Bang Fauji mau ada nanya nggak? Apa ya? Ya kita sharing aja kali ya di sini Iya, ya. Nanya Saling- gitu. saling- Oh, gue mau nanya deh nih Oke. sama Tewe nih ya. Ya. Tewe ini anak baru. Udah gitu kayaknya masih kuliah kan? Masih. Nah, cara lu bagi waktu antara kuliah lu dan bekerja itu seperti apa? Nah, kalau buat manajemen waktu sih dari pribadi tinggal gimana ya sebenarnya apa ya ada triki-triki gitulah, agak triki-triki karena setiap orang kan punya prinsip manajemen pribadi sendiri-sendiri kan, harus kayak gimana. Nah, karena kalau TW orangnya lebih apa ya, pengen yang simpel lah, nggak usah terlalu ribet. Jadi kalau waktunya kerja nih, misalkan dari pagi, karena kan kuliah itu nggak setiap hari kalau TW, karena kan udah ada semester terakhir. Menuju DO? Enggak juga, enggak. Parah loh. Maksudnya udah semester akhir lah gitu, jadi nggak terlalu banyak kegiatan di kampus. Nah, banyak spare waktu luang nih. Nah, ikutlah ke sini gitu, kalian pengalaman juga kan, ngebangun relasi kayak gitu. Nah, untuk ke apa ya, ngatur waktu sih tinggal kita lihat jadwal aja gitu, ada yang better apa enggak gitu. Misalkan hari ini gua ada kuliah nih jam segini, tapi jam kerja kan nggak bisa nah kita sebisa-bisa kita gitu. Kalau nggak ngelobi yang di tempat kerja, yang ngelobi dosen. Nah, Gitu-gitu aja ya. gitu aja, yang cari amannya gitu sih kalau buat saya sendiri gitu. Ya sih, sebenarnya dari pertanyaan gue mau menitik beratkan kayak gini ya, supaya teman-teman lain juga tahu, yang dengar juga, bahwa inilah kenikmatannya lo kerja di NGO. Nah, Waktu yang amat sangat fleksibel, karena bukan hanya di TW aja yang sebagai mahasiswa ya, termasuk buat gue, buat Ica juga yang emang kita dasarnya ibu rumah tangga, tapi kita mau bekerja dengan waktu yang fleksibel. Itu kan lumayan banget membantu gitu loh. Pak Uji juga ya, mungkin Pak Uji ya dia sebagai RKM juga ya nggak sih di daerahnya nggak? Atau ketua RKM? Enggak, bukan. Enggak, gue diinin aja. Aduh, gue nggak pakai kacamata jadi nggak gue baca, nggak baca di sumpah itu tulisannya apa. Nah, terus Parah lu. Enggak, gue dimintain ini aja sih sebetulnya sama apa ya namanya RT RW gitu tuh. Jadi mereka minta sama saudara saya juga waktu itu, Ji sama Man nanti minta tolong dong katanya bantu buat manajemen masjid. Karena ngeliat masjid di kampung tuh kegiatannya kurang aktif, nggak ada. Itu aja. Kalau untuk ngatur waktu di kampung sama di kerjaan sih relatif ini ya, apa namanya, masih bisa ke manage lah. Kerja. enak kan waktu kerjanya, Enak, betul nggak? enak. Kita ada shift 1, ada shift 2 kalau kerja. Iya, misalkan gini, misalkan di hari Jumat ada dapat jadwal Jumatan. Ya jam 11 dari kantor ke rumah kan nggak jauh nih. Ya udah jam 11 itu pulang dulu ke kampung. Kita bantu dulu masjid nyiapin karpet, sejadah gitu-gitu aja. Ya udah beres itu kan masuk jam istirahat juga kan. Kalau di pabrik. Dulu seperti pabrik dulu. Dulu di pabrik banyak, pengalaman udah banyak. Pengalamannya luar biasa. Mantap nih, pengalaman yang banyak Pak Uji.
pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Ya, maksudnya buat di CV enak lah gitu, pengalaman kerjanya ini gitu kan. Ya, ada lah gitu tuh. Nah, kalau buat para ibu-ibu nih, ibu-ibu. Nah, gue tuh pengen dipanggilnya Mbak. Oh, Mbak. Gue gak suka dipanggil ibu-ibu, walaupun emang kenyataannya begitu. Gitu. Buat para gadis-gadis, Enggak juga sih. Bohong banget. terlalu berlebihan ya? Iya. Oke. Buat para teteh-teteh deh, teteh-teteh tapi udah punya anak. Gini aja Jar, berarti Jar. Gini ya. Kita kan kalau cowok apa namanya? Itu sorry ya, tulang punggung lah gitu ya. Dan di sini hebatnya perempuan itu kan harusnya disibukkan dengan pekerjaan rumah, ngurus anak. Nah, ini ada perempuan hebat, ngurus rumah kepegang, anak keurus. Dia kerja juga. Gua kadang-kadang pikir gini ya, nge-manage-nya kok bisa gitu loh. Hebatnya di situ tuh. Nah, karena kan gini loh, tahu gua ya, kalau ngurus anak tuh bukan cuma capek fisik ya, tapi juga kayak ke mental, psikis, karena kan apalagi anak-anak kecil gitu. Kita yang harus nyesuaiin kan sama anak gitu kan. Setahu gua gitu, tapi nggak tahu nih yang pengalaman daripada ibu-ibu Ya. dari ibu-ibu ini pengen gimana sih gitu. Kok bisa gitu? Apa aja gitu yang kayak triki-trikinya, terus kayak ininya gimana gitu, manage waktu di kerjaan, ngurus anak, itu kan kayaknya buat kita kan gampang ya. Iya. Mbak, dari Mbak Rati gimana? Dari saya dulu ya. Sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Karena berhubung memang saya punya anak-anak yang sudah teenager, udah mulai ABG gitu kan. Jadi agak ngomongnya nggak terlalu sulit karena mereka nggak perlu digendong, nggak perlu disuapin, nggak perlu dimandiin. Itu semua sudah mandiri. Gitu kan. Nah, terus untuk pekerjaan rumah karena mereka memang sudah besar, yang artinya bisa kami bagi, gitu. Saya punya anak 2 perempuan, jadi dua-duanya memang sudah bisa diberdayakan. Bisa bantu. Iya dong. Ya udah bisa. Jadi mama tinggal kipas-kipas aja. Fase atau tahap-tahap kayak aku sudah melewati fase yang paling enak untuk ibu bekerja. Merasakan itu ya. Jadi lebih enak lagi. Sudah terlewatkan ya. Iya. Anak-anaknya sudah mandiri, itu aman. Nggak terlalu riuh untuk Tenopi mah. Dan di rumah juga istilahnya semua bisa teratasi. Jadi bukan hanya sebagai tulang rusuk saya juga jadi tulang punggung. Ini saya oke, gitu. Tidak perlu gue beberkan di sini kan? Iya. Jadi semua aman terkendali. Sebagai 2 tulang. Anjir, udah tulang. Tulang gitu. Nyabang lo. Nah, terus dari Mbak Ica nih, gimana kan kayak mungkin anaknya masih pada kecil atau gimana gitu. Nah, itu kan kayaknya mbaknya sendiri yang harus ada apa yang effortnya gimana atau gitu, kan. Iya betul. Anak kecil kan sabar ya, tenang. harus harus kuat. Berceritanya harus kuat dan semangat. Iya. Haruslah. Kayak jadi percontohan. Ya karena apa ya? Karena emang dari dulu saya itu dari sebelum maksudnya lagi pas kuliah udah mulai bekerja, dari anak 1 juga sudah mulai. Jadi pas kuliah itu udah pas lagi nyusun mungkin ya, mau wisuda itu saya udah mulai gabung di program TV tapi di bendera lain tuh. Nah itu udah jadi sebelum nikah itu udah kerja, jadi lanjut anak 1 pokoknya sampai sekarang anak 3 yang masih kecil-kecil lah. Kalau menurut saya itu ya luar biasa itu menguras waktu, tenaga dan emosi mungkin ya. Iya pastilah. Tapi ada satu lagi nih. Ica itu bukan hanya ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga, dia tuh pengusaha juga. Punya usaha katanya ya? Punya usaha luar biasa. Waktunya berarti lebih. Yes. 4 job berarti ya? Iya. Pekerja, pengusaha, Terus Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga,
istri yang baik buat suami. Masya Allah. Amin. Nah, gimana nih? Gimana ya Mbak cara baginya? Mungkin karena sudah terbiasa kali ya dari anak satu bekerja, terus anak dua juga, terus Iya. sampai sekarang anak tiga, terus nyambi dengan usaha jualan Iya sih. minuman dengan produksi sendiri, terus belanja sendiri, ngangkat Packing. sendiri. Nah, itu tuh. Tapi di sisi lain juga ada bantuan dari suami, support system pastinya ya. berarti Maksudnya usaha keluarga iya, ya. apa sih saling bekerja sama. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa, misalkan ada tugas di luar ya, Ya. apalagi di Enjoy ini kan kadang kita ada Kegiatan. kegiatan di luar Dinas kota luar ya. ya. Kalau misalnya saya keluar ya berarti posisi anak-anak dipegang sama suami Suami, dulu ya. gitu. Misalkan kayak antar sekolah atau jemput segala macem kayak gitu. Jadi kita saling bagi tugas aja gitu. Iya, karena kan udah kayaknya nggak gampang gitu, apalagi kalau pasangan ini nggak searah gitu, nggak sepemikiran, Iya, nggak betul. seprinsip kan kayaknya. Tapi satu sebetulnya ya, komunikasi. Komunikasi Nah, itu ah, betul. komunikasi. Itu kuncinya itu. Komunikasi. Kalau sorry ya, kalau rumah tangga kan mungkin ya komunikasinya beda lah. Sambil duduk bareng, sambil ngapain. Enggak, maksudnya komunikasinya beda tuh kayak gimana? Beda. Mesra-mesraan kan bebas. Jadi ada Iya. Masalahnya agak-agak beda gitu loh nangkapnya. Iya. mungkin ada apa sih? Quality Quality time bersama suami gitu ya, gitu. Jadi ngobrol santai lah di saat anak-anak tidur gitu, saling Nah, sharing. gitu. Gitu loh, Iya, maksudnya kalau saya kan lajang ya. Lu doang nih yang lajang nih. Kita bertiga udah bebas nih. Iya, maksudnya kan Aman. nggak tahu gitu, nggak pengalaman tentang komunikasi dengan apa pasangan kayak gimana gitu kan, kayak karena mikir untuk menikah aja masih kayaknya Sejauh lah ya. dulu deh gitu, karena Sejauh. kuliah tuh masih gitu kan, belum beres, terus masih banyak harus prosesnya itu kayaknya harus gimana dulu lah gitu kan, nggak langsung set. Iyalah, makasih panjang gitu. Iya kan. panjang gitu, kalau terlalu set takutnya kan blunder, Iya. malah jadi gimana Iya. jadi pengalaman gak enak. Nah itu yang nggak mau gitu. Jadi sebagai apa ya, sebagai gambaran aja visualisasi ke depan, kok kayaknya punya pasangan tuh gini biar Ya kan lu lingkungannya kan kerja di sini banyak teman-teman yang udah berumah tangga. nah ya. Yang belum berumah tangga ini sedikit. Ya. Lu bisa tuh ambil pelajaran. Apalagi cewek-cewek ngatur waktu. Iya kan? Iya. 4 job, Teica. Luar biasa lah. Nah, iya gitu. Tenopi juga. Mohon maaf nih kalau potong, tapi masih agak penasaran gitu, sambil usaha ini sendiri apa namanya, kayak prepare sendiri, nyiapin ininya sendiri, karena waktu di mana gitu, waktu itu Iya, di iya. sebelah mana gitu, karena kan pagi Waktu santainya nggak ada gitu ya dari mungkin. kantor nih, tadi kan udah di kantor. Kayaknya dia nggak butuh waktu sehari 24 jam. 48 jam. Buset, 2 hari cuma Tapi kayak 2 hari 2 malam. Kayaknya kurang, 24 jam itu kurang. gitu, Karena terlalu banyak yang harus dibagi. gitu kan, bisnis jalan. Kan Coba gitu. Teica mulai dari pagi nih kegiatannya apa aja sampai ke pulang kerja misalkan. Jadi kan kalau pagi nih ya, dari pagi ya, nganter anak, apa sih, anak yang pertama dia berangkat jam tujuan lah. Nah kalau anak yang pertama itu mas terbantu karena suami kan guru ya, Oh, guru di oke. SMK. Nah berangkatnya Bareng. ya waktunya iya. bareng sama, jadi terbebaskan lah dari Satu tuh. tugas nih dari Iya. anak yang pertama. Jadi Ya. macan ternak. Iya. Apa Tahu itu? nggak panjangannya Apa tuh? apa? Apa tuh? Mama cantik antar anak. Aduh, sila baru tuh. Ternyata. Itu sudah lama di kalangan ibu-ibu. Cowok mau mana ada? Iya gitu kan, nggak tahu apa macan ternak gitu, anomali apa ini gitu. Jadi ada singkatan itu ya, macan ternak. Terus? Itu anak yang pertama udah selesai nih. Terus yang kedua kan masih TK ya. TK itu dia masuk jam 8. Jadi ya dari bangun tidur ya udah nyiapin buat sarapan lah, buat bekal anak-anak segala macam itu. Terus udah selesai ya
tinggal antar anak yang kedua ini. Yang kedua paling ya jam 8 atau jam 8 lah berangkat. Tapi posisi pada saat itu ya saya udah beres juga gitu tuh di rumah gitu. Berarti nganter anak yang kedua sambil berangkat kerja? Oh enggak, Belum. karena belum masuk. kan berangkat kerja itu Oh, itu iya. di sini normalnya ya jam 10. Kasih 2 ya. Iya. Enggak, itu Jadi ya, sip setengah sebetulnya. Karena yang sip 2 dia. iya. Duhur. Wow. Dari antar anak tuh saya biasanya balik lagi. Kalau misalkan emang rumah belum beres gitu ya. Lanjut. Beresin dulu rumah gitu. Lanjut, beres. Kalau misalkan sudah beres nih keadaan rumah. Kan kalau mau berangkat ke kantor juga pasti kantor masih sepi ya. Kadang ya udah buka-buka di situ. Nah, kalau misalkan dari usaha saya nih, bisnis saya nih, ini. nggak ada stok misalkan, atau misalkan kurang harus belanja. Nah, di apa sih waktu-waktu nyuri-nyuri waktu, nyuri waktu di antara habis antar anak dan sebelum berangkat kerja. Misalkan belanja perlengkapan produksi minuman itu gitu. Jadi dari situ. Terus misalkan mau produksi nih malamnya misalkan mau produksi minuman atau susu kurma. Nah, dari minuman 2 itu yang membutuhkan waktu lama dan prosesnya lama itu susu kurma. Oh, kayaknya nanti kita harus liatin produknya apa aja, ya sekalian aja. Iya, Ya kan, siapa tahu kita di endorse juga. Gitu. Siapa tahu masuk. Nah, sekalian kita perkenalkan juga loh produknya dari Ica ini apa aja. Biar teman-teman tuh pada tahu gitu. Oh, iya. Jadi ya itu paling ya apa sih menyisihkan waktu. Jadi sebelum berangkat kerja dan pulang kerja gitu. Kalau misalkan emang mau ada produksi malamnya berarti kan udah tuh berangkat kerja tuh nyampe kantor tuh jam 10 lah ya, misalkan jam 10 sampai jam 5. Saya pasti jam 5 itu dari kantor sudah pulang. Nah, iya. Sudah pulang, terus nyampe rumah itu sebelum maghrib. Ya. Dari situ ya, kalau misalkan emang posisinya lagi nggak ada produksi minuman, ya saya udah santai lagi. santai dan udah waktunya sama anak-anak dan suami. Kalau misalkan emang kudu produksi karena stoknya sudah habis ya, malam itu juga saya Belanja. langsung Berarti produksi. kondisional juga gitu ya? Iya, Gimana? gimana Stoknya kalau masih banyak kayaknya ya. santai. Gitu. Tapi kalau udah kayaknya wah gawat nih gitu kan. Jadi sih ya udah mau nggak mau ya salah satu harus kepegang dan tidak gitu. Iya. Bagi waktunya seperti itu. Karena setiap ini tuh harus ada yang dikorbankan ya. Gitu kan. Ya, Teh Ica ini dari kantor ke rumah berapa menit sih? Berapa lama? Kurang lebih 20 sampai 25 menit. Setengah jam gitu ya. Iya. Dekat lah ya. Masih di satu kota ya? Iya. Enggak. Nah, lu yang lebih dekat lagi. Berapa menit? Kalau lihat di Google Map ya 15 menit. Masa Kalau di Google Map realitas 10 menit. Google Map-nya lu ngeliatnya lagi jalan kaki. Enggak, motor. Nyampe Teh. 10 menit. Di motor saya tuh ada jam. Ada jam, itu 10 menit. Saya hitung. Yang lama tuh yang masuk kampungnya, masuk rumah nih yang lama. Kalau jalan gedenya mah ya cepat. Sama ngopinya yang lama ya. Ngopinya di sini. Ngopi sehari segelas di kantor. Di rumah jarang. Nah, saya ngopi yang jauh nih. Nah, gimana itu? Nah, apa? Atur waktu. Terus kan kadang suka ngeluh nih. Ngeluhnya Lu gini. apa nih? Ngeluhnya, gue yang paling jauh, tapi gue duluan yang datang. Sama ada kegiatan di luar. Ya, boleh dikasih predikat Miss On Time kayaknya. Wih, yang masuk sih, betul. Enggak, karena memang domisili itu paling jauh dari kantor. Teman-teman di sini tinggalnya Serang semua. Iya, masih Ya, area-area sih. Oh enggak, sama ada Oh, dua, ada satu gua lagi. sama Teddy. Oh iya tadi betul. Cuman kalau Teddy itu dia renegade gitu. Kenapa? Dia itu Pakai Indonesia tuh nggak ngerti ya. apa ya? Maksudnya dia jago bawa motornya. Jadi dia mau hujan badai Lihai abas lah ya. udah Pokoknya udah 30 menit Cilegon, Serang, nyampe. Sedangkan gua kan misalkan kalau dari Bandung ke Bandung ya. Tiba-tiba Mudik, pengen itu pulang mudik.
mudik. pengen liburan kayaknya ya, udah jenuh banget kayak gitu. Iya, iya, bener. pengen healing, Pengen gitu healing. kan. Pengen santai-santai gitu. Nah, dari Cilegon ya. Sebenarnya rumah gue maksudnya bukan ke Cilegon sih, lebih ke Kabupaten Serang ya? Kabupaten Serang. Cuma karena dia perbatasan, di Cilegon tidak diakui, di Kabupaten Serang juga terbuang gitu. Juga kok Pak, tenang aja, gue gak tahu ya. Oh, ibu ya? Wah, bupati kita ibu ya? Oh iya, ibu. Maaf ya. Ibu gitu. Maaf ya Bu ya. Nah, dari situ kayaknya waktunya sejaman lah. Itu jam. Sejam. Dari zaman apa tuh? Sejaman. Sejam. Oh iya. Iya. Sejaman, 2 jaman. Zaman ini. Zaman jahiliyah bukan tuh? Aku belum lahir Cak kalau itu. Oke, lanjut. Ya, sejam. Naik apa dah? Apa naik buruk? Gua naik buruk belum pernah nyoba. Kayaknya kalau naik buruk nggak nyampe sejam Iya, ya. kayaknya Selepet. Makanya gue selalu datang duluan, gue nggak tahu itu kayaknya. Gue naik buruk. Tapi naik buruknya nanti pakainya ada katakan, lu sepet, Tapi komen. bener cakep kok. Iya. Ada 3 alternatif kalau gue berangkat. Bisa naik motor, bisa naik bis, Ya. bisa bawa mobil. Nah, Masih. tapi kalau misalkan bawa mobil tergantung dompet. Mobil bis, maksudnya. Oh, dong. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Itu baby blue. Iya. Kalau itu tergantung dompet Simak, ya. oh. Tanggal 25 ke sana masih bisa, tapi ke sekarang udah enggak. Aduh, itu mah. Sama aja ya Bu. Kalau misalkan naik bis, kalau misalkan gue naik bis nih, turunnya gue di Pakupatan, gue akan selalu meng-calling teman-teman siapa saja yang memang bisa free Terdekat. gue. Dan alhamdulillahnya gue dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa baiknya. Mereka amat sangat memperhatikan kekeluargaan kita di sini. Alhamdulillah bagus banget. Solidaritas, Yes. kekeluargaan, kerjasama gitu ya. Nah itu yang penting tuh, karena pengalaman saya dulu kerja. Saya dulu kerja di pabrik, di restoran, di gudang, di mana lagi ya. Sampai sempet ngasong lah. Maksudnya gini, kekeluargaan di tempat kerja itu yang saya rasakan ada ya di sini. Sama, betul. Ya, dulu mah sistem tunjuk, perintah, pelototin. Loh, Dikerjain nggak? gua kerjain banget. Kerjain banget dulu itu. Nggak dikerjain. Harus. Kerjain lah, udah pelototin. Ini udah kayaknya kerjain. agak panas juga ya. Agak panas gitu ya. Kayaknya harus ngopi dulu. Terus gimana nih Mbak? Tadi lanjut. Lanjut kemana nih? Oh enggak nih, tadi menanggapi dari yang Ica juga ya. Selain kita jadi ibu rumah tangga, selain kita jadi wanita karir, selain Ica pengusaha, kita juga tidak melupakan sosialisasi kita bersama tetangga. Iya, Kan? betul. Karena yang namanya kita Makhluk sosial. iya, Kita- hidup di komplek itu terkadang kan ada pengajian, ada arisan, itu tetap harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita meninggalkan anak tuh kadang ada di rumah ya, Iya, iya, gitu. Kalau iya, misalkan iya. ada apa-apa kan orang pertama yang mengetahui itu adalah tetangga. Iya, mereka yang Jadi aware otomatis gitu kan. kita memang harus jaga silaturahmi kita sama mereka. Tetangga itu keluarga terdekat lah. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. kalau memang mereka ada kumpulan atau apapun, insya Allah bisa datang gitu. Kita datang, kita bisa silaturahmi sama mereka. Gitu. Nah, itu pun salah satu menjadi apa ya, keuntungan kerja di NGO tuh begitu. Iya. Ada kan ini, kalau misalkan pengajian nih, itu di hari kerja, hari Jumat yang memang hari kerja. Tapi lu kerja di NGO, itu Bisa kerja di rumah dulu. fleksibel waktu lu bisa WFH, work from home atau work from anywhere, dimanapun. Iya, iya. Remote lah gitu. Iya, dimanapun lu kerja Apalagi itu bisa. remote apa? Kerja remote itu jauh, jarak jauh, mobile. Mobile. Misalnya kita yang ngatur gitu Iya. kan, kayak pencet remote aja kita yang ngatur. Betul. Yang Cuman penting kerjaan beres. cuman kan yang namanya enjoy dimanapun jam berapapun ketika atasan kita minta sesuatu Siap ya melayani. harus Mau ya. nggak mau, ya. Mau tidak mau harus ya. Kadang kita juga ada nge-zoom di tengah malam, enggak tengah malam juga sih, di Malam malam lah. gitu, bukan di waktu kerja, Di luar jam kerja. di luar jam kerja Ya kan ada apa hal-hal yang perlu kita bahas. Iya, misalkan kalau urgent. Kalau urgent, malamnya kita bahas Zoom. Di rumah masing-masing suara Zoomnya juga bervariasi. Ya, backsoundnya ya, Backsoundnya. suara anak, aduh. suara ayah
Dari lo. Karena yang lulusnya banyak Banyak. ya. Iya. Tapi kalau misalkan untuk yang bujang sih kayaknya aman. Aman. Sayang, kayak gitu doang. Itu pun kalau misalkan lo lagi ngedate, kalau enggak mah ya udah. Kalau enggak ya paling tok paket. Kalau nggak prelek sumbangan, bisa. Kan kita nggak tahu. Iya kan gitu. Prelek muludan misalkan apa segala macam. Nah, jadi kalau tadi kayaknya udah lumayan masuk lah, ternyata perempuan Ke depan. apa ya sebagai ibu rumah tangga dan juga tenaga pekerja gimana sih? Pasti kan semua orang tuh punya capaian, Punya terus target. mimpi apa gimana gitu kan, cita-cita atau gimana. Nah, untuk menyusun masa depan gitu kan, karena kan kita pengen apa di hari besok, di masa depan menikmati hidup kita gitu kan. Nah, kayak gimana sih dari apa ya ibu-ibu gitu menata masa depan? Enggak, Jar, harusnya gini, Jar. Harusnya kita dulu yang nanya ke lu. Lu kan Iya, bujang. masih panjang ya. Iya. Tadi ya perasaan kita mulu ya. Iya. Lu lah. Aduh, ini bahaya. Enggak, kan kalau anak muda, apalagi gue ingat waktu masih kecil, waktu masih muda itu, ya gue masih muda sih sekarang ya. Apa namanya? Punya cita-cita apa yang akan dituju, targetnya seperti apa. Nah, iya. Itu kan pasti ada, Jar. Lu gimana? Pasti ada planningnya, list-listnya tuh. Nah, gini sih sebenarnya planning tuh udah kayak dari zaman sekolah gitu kan, kayaknya oke gini. Tapi terlalu banyak planning ternyata banyak yang meleset gitu, banyak yang ada istilahnya idealis ada tapi kebentur sama realistis. Gitu. Nah gitu kan, jadi kita pengennya gini nih, gini kita kayaknya harus gini stepnya, apa harus langsung kerja, lulus sekolah atau apa namanya lanjut ke tingkat pendidikan perguruan tinggi apa gimana gitu. Nah tapi itu tuh di tengah-tengah apa ya namanya gua berproses untuk capai target gitu. Ada yang kayak salah tidur. Nah itu kan apa yang ngebuat ini meleset banget gitu, kayak jauh gitu. Sampai akhirnya gua kesini juga kan karena apa ya realita gitu, karena gua kuliah ekonomi. Asik. Kuliah ekonomi bukan ini ya, kuliah ekonomi, kerja di kesehatan kan kayaknya kurang ini gitu, walaupun di kesehatan ada bidang keuangan bagaimana, tapi kan gue nggak masuk ke situ gitu. Ya, tapi Gue juga nggak masuk. Gue jauh banget. mana ada di sini jurusan yang nyambung. Di sini tidak ada job desk-nya yang sesuai dengan jurusannya. kayaknya itu udah jadi Kayaknya kipas dijalanin enak. Jadi sebenarnya itu mau gimana ini kita nih ya, kapasitas Kemauan nih, kita. kemauan, Iya, iya, gitu. iya. Kalau lu mau belajar dimanapun lo berada tuh bisa. mau jurusan apa, pekerjaan apa, ya udah. ya itu sekarang yang dijalani sama TW gitu ya, dijalani dulu gitu. Oh, Ingat sih. mungkin stepnya harus di sini dulu lu. Stepnya harus di sini dulu nih, biar lu kedepannya tuh ada peluang kayak gimana. Jadi karena di zaman sekarang persaingan bukan mulai ketat lagi, emang udah ketat banget gitu kan, yang sarjana masih banyak pengangguran gitu kan, sarjana masih nganggur, terus yang kerja malah kena PHK gitu kan, akhirnya persaingan tuh makin lama makin besar gitu kan. Nah itu yang mungkin harus ke step ini tuh supaya kedepannya bisa melihat peluang, mana aja sih gitu. Terus ditambah pengalaman gitu. Sebenarnya kalau idealis sih pengennya apa ya? Nata masa depan tuh ya dari kuliah, beres kuliah, kerja, memperbaiki finansial pribadi gitu kan, nanti karir. Habis itu ya sebenarnya nggak beda jauh sama orang-orang sih gitu kalau buat menata masa depan. Cuman ya balik lagi sih, kita harus menjalani apa yang kita jalani sekarang gitu. Iya. Kita nggak tahu ke depannya kita harus gimana, tapi persiapan itu harus persiapan. Kalau buat TW sendiri yang masih muda gitu ya, yang belum
berumah tangga mungkin kayak gimana, tapi persiapan buat kedepannya itu emang harus gitu. Emang gitu sih, ya. Kadang apa yang kita cita-citakan itu ya realitanya Nah, terbentur dengan keadaan. Nggak semua yang kita inginkan apa tercapai. Ya. Ya, sampai saya ngomong begini ke anak saya yang pertama. Nggak semua yang AA mau itu bisa terwujud. Sampai saya ngomong gitu. Ya. Contoh gini, anak saya minta mainan nggak mahal. Ya orang tuanya belum ada duit kan, nggak semuanya harus di hari itu juga dibeliin, diturutin gitu. Pengennya punya usaha sendiri. kan bisa. Tapi kan maksudnya ini mah usaha yang Skalanya. sekarang lagi jalannya iya. hanya masih skala kecil lah gitu. Oh iya, pengen Pokoknya yang lebih besar. Iya, lebih besar, lebih Jadi ya tinggal menikmatin hasilnya aja, terus saya bersama anak-anak di rumah gitu. gitu. Jadi tidur Tinggal juga. scroll TikTok aja. Nah, gitu. Usaha itu jalan. Jalan. Tapi ada yang megang lah walaupun Ya. nggak saya langsung gitu ya pengennya. Jadi bos tidur, rekening tuh tetap bunyi masuk. Karena semua orang pengennya gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma tidur tapi rekening apa? Tapi nggak mungkin kalau nggak ada usaha dulu di awal. Bisa. Itu kan khayal Ngepet. Termasuk Gue juga sendiri tuh kayaknya enak banget. Apa ngepet? Bukan ngepet. Punya usaha. usaha sendiri udah berjalan gitu, gimana? Tinggal kita kayak ngobrol. Nah, terkadang orang itu hanya melihat hasil, Hasilnya. tanpa melihat prosesnya seperti Prosesnya. apa. Ya kadang kayak saya nih sering buka-buka sosmed ya, lihat IG segala macam TikTok. Ya Allah di umur segini dia udah punya usaha, udah besar banget ya gitu tuh. Sama loh umurnya sama dengan saya gitu tuh. Dengan usaha dia udah Umurnya sama, tapi rezekinya beda. Tapi- ya, sama yang- jadi kayak ya mau usaha apa nih gitu, motivasi gitu tuh. Iya, Kan iya, saya iya. bingung. Ya, orang tersaing gitu Iya. kan. Kayaknya Bisa sampai ke situ sih gitu. Ya standar sukses orang-orang beda lah. Udah lanjut ya. Iya. Dari saya udah nih pengennya apa untuk kedepannya. Kalau dari sisi Mbak Loki seperti apa? Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan Ica, dengan Tewe, sama aja. Ketika kita masa depan ya menghabiskan masa tua, punya usaha yang emang udah tinggal diem mau kaki terima duit itu yang paling enak. Iya. Cuman kalau untuk seorang ibu yang pengen gue lihat itu anak gue mandiri dulu. Mereka mandiri, mereka sukses, aman, kan gitu. Guanya ya begitu, sama dengan yang lain, hanya menghabiskan waktu, menghabiskan masa tua dengan tabungan yang nggak ada, Bisa-bisa ya. nggak ada Bisa-bisa. Ya. mau cukup, mau healing cukup, memang Cukup lah. kayaknya semua mimpi orang-orang nggak beda jauh, sama semua. Cukup ya. Iya. Cuman harus ada proses yang berbeda. Iya, itu lah Karena proses. prosesnya orang itu ya berbeda-beda. Ada yang dikasih jalan langsung lurus, ada yang harus belok-belok Iya. dulu. Gitu. Naik tuh. Ada yang kelihatannya lurus-lurus ternyata. Banyak Di lubang. balik semua itu kan ada prosesnya. Ya. Prosesnya itu ada di Asa. Kita semua berproses di sini dengan kekeluargaan, kita cari proyek paling banyak, kita cari program banyak, kita sama-sama kerjain bareng. Nah itulah, Ya. itulah enaknya di Harsa. Ya nggak bos, jangan lupa di notis. Tandain Novita Amalia. Tembok nanti di mention aja. Mau ikutan? Ya mumpung ini jadi media kita untuk menyampaikan Iya. inspirasi lah. Ya tapi gini, saya nyimak tadi ya. Berarti di setiap proses orang manusia itu kan beda-beda ya. Contoh tadi Taica dengan di usia yang apa namanya usia produktif ya. Dia udah kerja usaha terus cita-citanya pengen usahanya ini berkembang, skalanya jadi besar ya. Dan aku juga pengen punya usaha. Usahanya apa teh? Ini pengen. Gue pengennya kos-kosan. Waduh. Ibu kos. Ibu kos.
Karena gue tahu pikiran lu gitu. Karena gue tahu lu mau apa gitu ya. Ada di kosan gue mau apa. Kenapa? Gue akan membuat peraturan yang emang jelas gitu loh. Nah. Lu masuk ke kosan gue harus bawa kakak, KTP, lu harus jelas. Laporan RT RW. Ya kan siapa tahu di rumah lagi ada flash, nggak ada masalah, nggak ada problem. Di kerjaan udah kayaknya Syukur. Enggak, tapi gue punya tema bagus. Tapi kita nggak boleh ada hostnya. Boleh dong sekali-kali dibahin. Boleh. Ya? Boleh. Tapi dia jangan ada atau dianya ada gitu. Jangan kasih tahu jadwal kita. berarti. Iya betul. Kita agak keren-keren nggak sih gitu loh kalau misalnya orangnya ada. Kita nggak bisa Agak gas. terbatas. Ya kan kalau lagi kayak gini kayaknya Iya, gue berasa jadi penjilat loh. Karena dia kelihatan buat terus. Karena kita harus menjaga ya. Iya. Ya. gitu. Agak terbatas emang, Jar. Ya, coba lah Ya, nanti. semuanya oke nih ya, punya usaha, mimpi. Makanya jangan tidur terus. Bangun. Iya. Wujudkan lah mimpi itu. Ya, tapi kan mimpi kan tidur dulu ya, Jar. Ya kan kita sekarang lagi tidur. Jangan terlalu lama tidurnya, Ji. Iya, Tapi iya. Aku nggak bangun. Sampai nanti dulu. tiba-tiba langsung mimpinya terwujud gitu ya. Betul. Mungkin banget kan? Nggak Ya udah, mungkin. itu salah deh. Kita punya jin kali ya. Jini. Jin sari nih. jadi mungkin yang digarisbawahi sama Tewe sih. Jadi apa ya, sesulit apapun keadaan yang dialami pribadi masing-masing, bisa mungkin kita harus apa ya namanya, bisa mengatasi semuanya dengan manajemen yang kita miliki. Iya. Terus ya peluang gimana, terus apa namanya, membagi waktu yang baik gitu. Walaupun di beberapa sisi harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu kan, tapi ya demi menata masa depan yang baik, tapi walaupun dengan realita yang kadang Iya. sesuai keinginan gitu. Iya. Tapi ya harus hidup itu harus diperjuangkan, guys. Siap. Hidup itu terus berjalan. Nah, hidup berjalan. Ya, semua orang punya motivasinya masing-masing kan. Tapi jangan juga jadikan apa namanya, standar kesuksesan orang untuk mencapai kesuksesan kita sendiri. Nah, itu yang kayak, jadi istilahnya kita nggak bersyukur sama apa yang kita Nah, dapat. Iya. gitu. Cocok Kalau lah. kata seseorang tuh yakin. Yakin ya. Yakin Yakin ya. aja. Ada. Yakin aja. Yakin aja, nanti juga ada. Ya, alhamdulillah ya di momen ini, di sekarang kita bisa sharing lah ya. Nah, TW juga udah banyak pengetahuan, mungkin yang lebih banyak mengambil hikmahnya dari obrolan hari ini kan. Emang ada isinya ya? Harusnya sih ada, Obrolan ini ada isinya. tapi kadang Maksudnya kira dari tadi ngobrolnya ngalor gitu aja gitu. ya kadang kan tergantung perspektif iya, masing-masing. kadang obrolan. Aku rasanya ini kayak gibahan sehari-hari. Ya, Tapi kadang gitu teh, apa namanya ya, obrolan yang kita anggap kosong itu sebetulnya ada aja isinya. Apalagi kita yang umur sekarang ini ya, obrolan apapun tuh pasti dijadikan peluang, Ya. ya kan? Oh, peluang apa nih, bisnis misalkan kita merambah kemana, kerja biar lebih baik gimana kan gitu. Pengalaman-pengalaman orang bisa kita ambil hikmahnya. nah itu. Oke? Itulah hikmahnya kita ngobrol, Cak. Kenapa? Tadi mau jujur kan kita mau duduk di sini. Anjir, agak diseret-seret itu juga. Lu dreg-dreg, lu tau kan tangannya segini apa? Tapi sebenarnya kalau misalnya obrolannya nyantai kayak gini, Nggak apa? enggak juga anjir. Boleh nggak sih 2 jam lagi kita? Anjir, keburu maghrib. Oke guys, intinya belajarlah dari pengalaman orang lain menjadi negeri yang lebih baik ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Gimana dari Mbak Ica buat obrolan hari ini? Ya, alhamdulillah. Apa sih? Gimana ya? Guys, besar aja besarnya gitu. yang bisa di Kita ambil sisi positifnya aja dari obrolan yang sekarang, yang sore ini lah mungkin ya. Jadi ya semuanya punya mimpi. Ya mimpinya sih sama aja sih sebenarnya kan. Kita pengen usaha, pengen menikmati hasil, cuma ya itu. kaya. Ya, Kayaknya itu.
pengen kaya. Semua apa yang kita mau Iya. pasti pengen Kaya dan masuk surga. ada itu. Iya. Betul, Bang. Sukses dunia akhirat. Iya benar. Oh iya, aduh. Enggak. Maksudnya Waduh. Enggak apa-apa duluan silakan mau siapa tahu mau kunjungan dulu nggak Booking, apa-apa. booking. Booking. Hampir sama lah dengan yang lain. Maksudnya kita di sini ngobrol dengan latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda, tapi kita punya tujuan dan mimpi yang sama. Oke. Indikator utama. Ada apa? Yakin. 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 Bismillah weh, tergantung weh. Ada dari seseorang yang luar biasa. Aduh, kayaknya nge-frame banget gitu kan. Ayo Moji. Gak apa-apa sih. Ya gue mah tadi sih sebetulnya ya. Sama kita Nopi juga background beda. Misalkan kita ya lika-liku kehidupannya beda. Tapi setelah kita ada di wadah satu wadah, kita bisa menumpahkan seluruh isi kepala kita nih. Ya intinya semua pengen sukses. Intinya semua juga pengen nanti di saat pada masa tua kita bisa menikmati, misalkan ya kita bisa bareng-bareng sama keluarga, tapi rekening kita terus masuk nih dolar-dolarnya kan, gitu. Biar apa? Waktu yang kita nikmati tuh terasa indah. Oke. Gua TW. Dan gua Fauji, di sini ada Tenopi dan Ica. Kita ucapkan terima kasih. Tonton terus semua episode yang ada di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Gila. Video ini bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Dah, kita ketemu di lain waktu.